Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Uda Fikri. Gitu Mas. Oke. Jadi podcast saya. Oke. Ya, jadi di podcast kali ini saya alhamdulillah kedatangan teman baik ya, yang saya kira juga tidak kalah inspiratif dengan narasumber yang sebelum-sebelumnya, yaitu Mas Khairuddin Yanwar Syam ya. Iya. Oke ya. Gimana Mas kabarnya? Salaman dulu. Alhamdulillah. Setelah sekian lama nggak ke Bandung. Iya. Ya, jadi nanti Mas enaknya Mas Khairuddin Yanwar aja, Mas Yanwar juga memperkenalkan diri, tapi saya perkenalkan dulu ya, setidaknya dari perspektif saya ya. Jadi Mas Yanwar ini adalah kawan saya dulu ketika S2 ya, tahun 2011 ya, cukup lama ya, di Universitas Negeri Malang ya. Kita classmate gitu kira-kira, kawan ya seperjuangan waktu itu ya. Dan berarti kalau sebenarnya kalau dari S2 sampai sekarang ya udah lumayan lama ya, jadi kira-kira 10 tahunan ya, tapi kami masih sering ketemu setelah itu ya. Dan juga kita saling saling monitor gitu ya, perkembangan masing-masing. Saya melihat perkembangan Mas Yanwar yang sampai detik ini sudah alhamdulillah sukses lah kira-kira gitu. Alhamdulillah. Ya, beliau juga sering melihat perkembangan saya juga secara pribadi. Gimana Mas Yanwar, mungkin bisa memperkenalkan diri juga? Mungkin sedang apa sekarang dan seterusnya. Oke, kesibukan sekarang lebih banyak mengurusi lembaga tes untuk masuk kampus bagi anak-anak SMA. Ya, masih aktif di penerjemah juga, yang saya tekuni sejak tahun 2017 ya. Selepas jadi dosen, dulu sempat jadi dosen dari tahun 2013 sampai 17 itu. 17 ya, kira-kira 4 tahun ya. 4 tahun di Malang, ikut agensi salah satu yang terbesar di Indonesia sampai saat ini. Sampai saat ini masih ya kayaknya. Masih yang terbesar ya. Tapi setelah 2017 akhirnya setelah 2018 pertengahan itu saya resign dari agensi ini. Agensi itu ya. Jalan sendiri sama beberapa teman yang akhirnya share job lah. Share job ya. Ya, jadi Mas Yanwar ini kita bestie. Bestie. Ya, jadi saling memantau lah istilahnya. Iya. Terutama di Facebook ya. Kami ini masih generasi Facebook. Iya. Ya, walaupun ada IG tapi iya, IG jarang. Itu gimana lah ya. Jadi kita ini generasi apa? Z ya. Apalah istilahnya gitu ya. Generasi Z. Sekarang milenial. Ya, beda dengan milenial ya. Jadi kita masih Facebook itu terutama ya, untuk silaturahim dan seterusnya. Instagram, kalau saya cukup aktif di Instagram, tapi mungkin Mas Yanwar juga kurang. Kita interaksi di Instagram kurang gitu ya. Tapi di Facebook sering saling komen dan seterusnya. Nah, saya kira Mas Yanwar ini cukup bisa menjadi inspirasi buat teman-teman gitu kan. Saya di podcast saya itu Mas Yanwar selalu mendatangkan narasumber, menurut saya ya yang namanya inspirasi kan nggak harus yang wow gitu. Ya, jadi terutama begini, kita melihat sisi perjuangannya gitu kan, jatuh bangunnya, itulah mungkin ya terutama ya. Jadi saya dan Mas Yanwar ini kan sama-sama kalau mau disebut ya lulusan, nggak apa-apa, kalau ini kan saya kira perlu disebutkan ya untuk karena ini sebuah kebanggaan, dan juga mudah-mudahan bagi mereka yang masih di sana itu menganggap kita menganggap kami ini kebanggaan mereka gitu ya. Yaitu alumni program S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Malang gitu. Bukan Muhammadiyah, Malang ya. Nah, ini mungkin buat adik-adik yang sekarang lagi kuliah di UM ya, ataupun di alma mater yang lain gitu ya. Jadi mungkin bisa menjadi referensi dan seterusnya ya. Jadi setelah lulus mau jadi apa gitu kan, saya kira Anda sudah tahu lah dari video-video saya. Nah, tapi Mas Yanwar ini juga saya kira perlu ya. Ini
setidaknya alternatif gitu ya. Kalau melihat program studi pendidikan bahasa Inggris Salah UM, satu yang terbaik ya. ya salah satu yang terbaik di Indonesia ya kira-kira ya. Itu kan sejauh ini anggapannya nanti menjadi guru bahasa Inggris gitu kan. Tapi ternyata ya nggak selalu. Nggak selalu. Nah itu yang mungkin perlu kita korek ya dari seorang Mas Yanuar gitu ya. Mungkin bisa diceritakan apa sejarahnya atau perjuangannya sampai detik ini gitu-gitu. Oke, selepas lulus dari pasca sarjana UM 2013 dulu, ya pemikiran orang-orang yang lulus S2 pasti cita-citanya dosen ya. Dosen ya, S2 ya. S2 kan. Saya sempat menjadi dosen, bahkan hampir ber-NIDN, tapi saya putuskan untuk tidak ngambil NIDN itu di salah satu kampus swasta besar di kota Kediri, karena beberapa pertimbangan. Selain itu sempat juga mengajar jadi dosen luar biasa ya, di kampus swasta di Kediri juga, sempat di salah satu kampus negeri di Kediri juga. Saya jalani hingga mungkin sekitar 3-4 tahunan jadi dosen. Setelah lulus S2 itu ya? Setelah lulus S2. Oh iya, Mas Yanuar ini aslinya Kediri ya, ya. Jawa Timur ya teman-teman ya. Jawa Timur. Ya, kalau kemarin 2 narasumber saya itu dari Sumatera Barat, Padang. Oh, dari Padang. Nah, ini perlu dikenalkan juga. Ya. Ini bagi yang dari Kediri harus komen nanti. Ya, silakan. Ya, jadi saya jadi dosen itu selama kurang lebih 3-4 tahunan. Terus pada suatu titik akhirnya saya memutuskan saya kok nggak passion lagi jadi dosen ya. Ya. Terus akhirnya saya belajar jadi penerjemah. Alhamdulillah tes di salah satu agensi penerjemah besar di Malang dengan job dari luar negeri yang sudah berjalan hampir sekitar 10 tahunan mungkin ya. Dan dipimpin salah satu akademisi dosen di Polinema. Beliau salah satu senior penerjemah di Indonesia dan salah satu dewan penasehat di Himpunan Penerjemah Indonesia juga. Himpunan Penerjemah Indonesia. Ya, HPI. Nah, ini terkenal itu organisasi itu kan? Iya. Dan alhamdulillah saya bisa belajar banyak dari beliau dan timnya. Saya di sana hampir 1 tahun 5 bulanan mungkin. Di Malang itu ya? Di Malang. Terus selepas itu karena situasi dan kondisi akhirnya saya memutuskan pulang ke Kediri lagi. Jadi pengajar freelance lagi, plus jadi penerjemah freelance juga. Oke. Jadi profesi penerjemahnya tetap jalan ya, tapi tetap jalan ya, tetap freelance. Ya share job dari teman-teman penerjemah yang sama-sama freelance juga. Ada yang dari Solo, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta juga. Ya sampai sekarang. Terus tahun 2021 selepas COVID, ternyata nasib membawa saya jadi guru di salah satu SMA dengan status honorer di Kediri ya. Terus sebelumnya juga sejak tahun 2015 saya sudah ngajar untuk tes masuk kampus bagi para siswa SMA, terutama kelas 12, dan alhamdulillah per tahun rata-rata saya punya murid sekitar 30 hingga 50 orang. Per tahun ya? Per tahun. Dan alhamdulillah 95% itu diterima di kampus-kampus top di Indonesia. Biasa ya? Ya, salah satunya di ITB ini. Tahun ini ada sekitar 15 orang yang diterima di ITB. Oke, itu murid-murid Mas Yanuar ya? Yang tahun lulusan 2023, 15 orang. Ya, menyebar rata-rata ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta, UI. Oke. Jadi kampus-kampus besar lah ya? Ya, kampus top di Indonesia. Dengan jurusan yang ya rata-rata teknik sama ekonomi. Oke. Yang nggak ecek-ecek juga lah ya? Enggak, itu yang dari kampus ada beberapa, mungkin sekitar 5-10% itu diterima di Polri dan TNI. Ada juga yang CPNS untuk Kemenkumham gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya balik sedikit ya. Jadi Mas Yanuar dulu itu sebenarnya passionnya ingin ke dosen ya? Iya. Ya, karena ini
Idealisme iya, orang yang barusan lulus S2, lulus S2 itu rata-rata dosen. Iya. Dan ini hanya di Indonesia ya. Ya mungkin sekarang sudah mulai beralih dan apa ya istilahnya profesi atau apa ya lowongan dosen di Indonesia sekarang sudah mulai dinaikkan menjadi S3 kalau sekarang Iya, ya. iya. Jadi pelan-pelan. Mungkin pada saatnya nanti untuk S2 tidak akan diterima lagi ya. Nah, ini buat generasi milenial gitu ya. Kalau mau jadi dosen ya harus kejar sampai S3 ya. Karena siapa tahu nanti pada satu titik tertentu itu nanti S2 sudah tidak terima. Tapi dulu zaman kita dulu itu masih S2 gitu ya. Iya. Jadi mahasiswa S1 mengejar S2 itu tujuannya untuk jadi dosen rata-rata. Dan kita seperti itu dulu ya. Iya, pernah mengalami. Pernah mengalami gitu. Tapi begitulah suka duka ya. Iya. Bahwa apa namanya untuk mengejar status dosen dan mungkin terutama yang dimaksud adalah dosen PNS gitu ya. Iya, tapi ya ternyata ibaratnya ada plus minusnya juga. Saya dulu hampir diterima di Universitas Mataram Lombok dengan nilai SKD terbaik kedua, formasi 3. Tapi ketika ada SKB, ya ini pendapat pribadi ya, jangan digeneralisasi. Saya merasa kalau ada tes interview itu agak tidak objektif. Ya. Selain itu tes substansi dan lain-lain bolehlah, itu memang objektif. Objektif, karena CAT ya. Iya, karena lewat CAT dan menghindari subjektivitas, terus ada kemungkinan negatif thinking orang dalam. Betul. Jadi kalau memang nanti untuk kedepannya tes interview itu ditiadakan, mungkin akan lebih baik lagi. Jadi lebih transparansi terjamin lah. Betul. Atau sebenarnya interview pun boleh mungkin, tapi agak transparan gitu mungkin ya, atau gimana lah ya. Ya, yang penting ada mungkin rubrik penilaiannya itu jelas. Jelas gitu. Dan dibuka untuk umum. Betul. Selama ini penilaiannya seperti apa, indikator apa aja yang dinilai, kita nggak tahu. Betul. Yang dianggap nilai sekian ya itu seperti apa, nilai sekian itu seperti apa, nggak tahu gitu. Nggak tahu. Karena memang rata-rata untuk tes interview semacam itu agak susah untuk tidak menganggap itu subjektif ya. Karena ya bayangan kita interview itu ya tergantung siapa yang menginterview gitu kan. Ya, jadi ya itulah mungkin masih PR ya. Ya paradigma yang perlu banyak pembenahan. Betul ya. Tapi itulah ya, jadi idealisme ataupun impian atau apa ya kita ingin mengejar status dosen itu ternyata sampai pada titik tertentu akan berbalik ya. Dan mungkin pertanyaannya Mas Yanwar mungkin ya, mohon maaf ya. Kalau saya kan tidak lulus PNS ataupun dosen enggak masalah, tapi saya lanjut S3 gitu. Nah, kenapa enggak ke S3 gitu lanjut? Kira-kira bayangan seperti itu ada, tapi untuk melanjutkan S3 di posisi seperti ini yang belum punya ibaratnya sistem yang bisa ditinggal. Karena saya punya lembaga sendiri yang saya urusin sendiri semuanya sementara ini. Jadi bayangan itu belum ada. Tapi nanti seandainya sudah bisa berjalan dengan sistem yang tanpa mengharuskan kehadiran saya untuk 100% di lembaga bimbingan ini, mungkin cita-cita S3 bisa lah. Oke. Coba lagi. Ya, jadi karena kalau sekarang kayaknya trennya ya generasi milenial mungkin ya kalau mau disebut ya, itu kalau memang kuliah S2 karena sekarang kalau bahasa Jawa mohon maaf ya, lulusan S2 itu kayaknya udah telecehan gitu. Ya, terlalu banyak gitu kan. Tapi ya tidak semuanya punya kompetensi karena biasanya mohon maaf dulu karena gengsi akhirnya pilih-pilih profesi yang hanya luar biasa namanya tapi isinya dan kontennya terus dari kualitasnya sendiri belum teruji ya. Karena kalau memang sudah teruji dan dia mau
berusaha pasti ya bisa lah. Bisa. Bermanfaat bagi banyak orang. Ya kuncinya ini nggak cuma masalah isi, tapi masalah idealisme itu bisa disalurkan apa enggak. Ya saya masih senang ngajar, makanya saya mendirikan salah satu lembaga untuk bimbingan itu agar anak-anak SMA itu bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, karena beasiswa untuk anak S1 di kampus-kampus besar itu luar biasa banyak. Iya, sekarang ya, Ya, terutama. bahkan walaupun kita tidak mendapatkan KIP, tapi ketika verifikasi data di kampus itu asal sudah diterima, kampus pasti memberikan beasiswa. Iya, dan terutama apalagi kalau punya prestasi gitu-gitu ya. Prestasi asalkan relate dengan jurusan yang dia tuju, hampir 100% di ACC kok sama kampus itu. Untuk beasiswa. Iya, beasiswa. Terutama beasiswa S1 ya. Kampus institut semacam ITS, ITB, UI, UGM itu banyak luar biasa memberikan beasiswa. Bahkan sekaligus uang sakunya. Iya, jarang ya. Oh iya. Karena beasiswa S1 ini ya terutama zaman kita dulu ya itu hampir jarang sekali. Ya, hampir nggak ada. Hampir nggak ada bahkan. Iya, jadi bidik misi itu pun mulai kapan ya, saya kurang tahu ya. Bidik misi itu sekitar mulai tahun 2019-18. Wah, kita udah lulus jauh. 5 tahun setelah lulus dari pasca. Betul. Ya intinya kalau sekarang kayaknya kesempatan itu sangat banyak sekali. Ya, jadi tidak ada alasan untuk nggak mampu kuliah karena nggak ada biaya. Karena Mas Fikri sendiri mengalami kuliah S1 beasiswa, S2 juga beasiswa, bahkan sekarang S3 pun beasiswa. Ya, terutama karena ada kemauan. Kemauan. Jadi di mana-mana ya kalau ingat buku tulis kita zaman dulu ya, zaman dulu kita masih buku tulis ya, kan ada tulisan itu kata-kata mutiara. There is will, there is way gitu ya. Ya, jadi selama ada kemauan pasti ada jalan. Gitu ya kira-kira. Itu bagus lah itu. Jalannya nggak terduga sama sekali. Iya betul ya. Jadi yang penting ada kemauan, Anda benar-benar ingin gitu kan untuk kuliah, untuk studi, belajar dan untuk berprogres lah intinya. Ya, untuk mengupgrade gitu ya diri kita itu agar lebih baik gitu. Dan saya kira kalau niatnya untuk belajar itu nggak ada jeleknya ya. Iya, mikirnya harus kebermanfaatan untuk orang lain. Betul. Ada apa enggak? Kalau belajar untuk diri sendiri aja dengan ego lalu dicari untuk ibaratnya hanya mencari kedudukan atau harta, ya nggak akan ada habisnya. Betul. Ya meskipun kadang ya kita juga nggak menyalahkan lah, boleh silakan itu. Tapi mungkin akan lebih baik kalau dinaikkan lagi gitu ya value-nya. Ya, tapi kalau posisi fokusnya itu kebermanfaatan, nggak perlu dicari, datang sendiri. Ya, gitu ya kira-kira. Ya ini kembali lagi ke Mas Yanuar. Jadi profesi dosen akhirnya ditinggalkan, dan ini yang perlu kita jadikan mungkin ya alternatif buat adik-adik dan teman-teman nanti ketika mungkin impiannya juga sama kayak kami dulu gitu ya, ingin menjadi dosen atau guru mungkin ya. Kalau saya mohon maaf Mas Yanuar, dari dulu sebenarnya nggak mau jadi guru di sekolah. Jadi impiannya sebenarnya dosen, makanya ya kayak gitu ya, akhirnya sampai sekarang S3. Nah, akhirnya Mas Yanuar tidak lanjut dosen dan beralih kepada membuat lembaga sendiri. Mungkin bisa disebutkan nama lembaga atau bagaimana? Nama masih CV ya, Teras Cita Jaya Utama. Wah, Teras Cita Jaya Utama. Iya, karena semuanya berawal dari teras rumah. Ya, betul ya. Jadi Mas Yanuar ini punya lembaga sebenarnya ya les-lesan gitu ya, kursusan semacam gitu ya. bimbingan gitu. Dan itu di teras rumah bayangkan ya. Iya. Dan itu saya selalu memantau ya di Facebooknya, di Instagram mungkin atau di status WA gitu ya. Selalu itu ya, setiap sore mungkin ya. Setiap sore sampai malam. Setiap sore itu selalu penuh ramai ya. Gitu ya. Jadi sudah CV ya, sudah resmi gitu ya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut gimana perkembangannya dan awalnya mungkin.
Iya, awalnya karena saya prihatin ketika lihat anak-anak SMA itu setelah lulus kebanyakan ketika pengen kuliah itu bingung karena materi selama sekolah SMA dengan materi tes UTBK ya, SNBT kalau istilahnya sekarang, itu jauh berbeda. Lebih sulit materi tes UTBK, SNBT itu daripada pelajaran yang mereka terima sehari-hari di sekolah. Karena secara kurikulum pun beda. Misalkan untuk tes literasi bahasa Inggris, itu membuat soal SNBT adaptasinya dari soal TOEFL, IBT, atau bahkan IELTS. Dan itu tidak diajarkan di sekolah. Iya, betul. Di sekolah manapun, kecuali sekolah swasta yang bagus ya, yang taraf internasional seperti itu, pasti dibekali dengan bahasa Inggris selevel TOEFL, IBT, atau IELTS. Tapi untuk sekolah negeri nasional itu jarang sekali karena SDM-nya mungkin tidak memenuhi syarat. Satu itu, kedua pengalaman untuk mengajarkan TOEFL juga tidak semua guru mampu. Jadi dari situ akhirnya Mas Yanwar mungkin kalau melihat peluang kayaknya ya, tapi di sisi lain ingin bisa membantu gitu ya. Terus dari profesi penerjemah juga, kan penerjemah harus belajar bahasa Indonesia otomatis ya, tanda baca, titik koma, baku, tidak baku, terus punctuation ya, titik koma, tanda baca, dan semuanya itu harus sempurna. Jadi saya sendiri ngajar nggak cuma bahasa Inggris akhirnya di lembaga ini, karena akhirnya semua mata pelajaran. Jadi untuk istilahnya tes potensi skolastik ya, untuk tes masuk kampus itu kan nggak ada di kurikulum sekolah. Nggak ada ya, jadi tes potensi skolastik atau tes potensi akademik. Akhirnya tiga materi itu saya ngajar semuanya ya sesuai jadwal. Ya terutama untuk mempersiapkan adik-adik siswa ini ya untuk bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ya, S1 perkuliahan gitu ya. Tapi kalau ini mohon maaf Mas Yanwar, kalau menurut saya ini harus dipikirkan ya. Saya nggak tahu ini wilayahnya siapa. Karena ini adalah daerah wilayah transisi gitu ya, gray area gitu kalau dibilang ya. SMA dengan perguruan tinggi. Ini ada namanya kalau di dunia riset itu, dunia transisi itu perlu dibahas sebenarnya, perlu dikaji gitu. Ini kalau buat para peneliti ya, kalau saya sejauh ini sering melihat penelitian-penelitian tentang transisi dari PAUD ke SD. Itu banyak penelitian seperti itu. Jadi bagaimana mempersiapkan anak PAUD itu bisa masuk ke SD. Terus ada juga transisi dari SD ke SMP. Nah, itu banyak penelitian, terutama di luar negeri ya. Terus dari SMP ke SMA dan seterusnya. Nah, ini yang jarang itu bagaimana mempersiapkan siswa SMA kepada perguruan tinggi. Ini yang masih jarang ya, kajiannya dan seterusnya. Ini terutama kalau saya melihat ini ya, peluang untuk riset ini penting ya. Ketika istilahnya UTBK ya, ujian masuk ujian tulis berbasis kompetensi untuk masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Itu materi itu tidak ada di SMA gitu kan. Sementara tesnya itu yang diminta gitu. Sebenarnya kalau mau larikan kepada UN dulu ya, dulu ada UN, sekarang ya, tidak ada. Sekarang tidak ada. Tapi saya melihat secara pribadi ya, UTBK itu ya ini masih PR kedua setelah UN gitu loh. Kalau dulu UN itu dijadikan seakan-akan standar. Iya, standar untuk materi di SMA atau di sekolah gitu kan. Jadi ya mohon maaf ini ya, bimbel-bimbel itu sangat laris manis gitu kan. Dan seakan-akan kurikulum sekolah itu adalah kurikulum UN gitu kan. Nah, ketika membahas UTBK juga gimana ya? Apakah kurikulum yang ada di SMA ini
disesuaikan dengan UTBK-nya atau bagaimana enaknya? Atau UTBK ini yang harusnya menyesuaikan dengan kurikulum di sekolah. Mungkin itu ya yang perlu jadi PR ya menurut saya. Iya, mengenai masalah ini saya sendiri mengalami sebagai guru SMA yang baru jalan hampir 2 tahun. Untuk kurikulum sekolah dengan kurikulum Merdeka itu belum menyentuh sama sekali ke materi ujian untuk tes masuk kampus. Betul. Terutama untuk sekolah negeri. Itu PR untuk kurikulum Merdeka itu mungkin ya. Iya, tapi peluang untuk mengintegrasikan materi UTBK ke kurikulum Merdeka itu terbuka lebar. Yang mungkin dibutuhkan adalah guru-gurunya siap nggak untuk memberikan materi UTBK itu ke siswa. Kompetensinya jelas beda jauh. Terus, ya gurunya harus punya kompetensi itu juga gitu. Iya, harus belajar menguasai materi itu menguasai materi UTBK dan kembali lagi ke guru mata pelajaran masing-masing kira-kira yang literasi bahasa Indonesia dikembalikan ke guru bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris juga bahasa Inggris, penalaran umum dan pengetahuan kuantitatif bisa diserahkan ke guru matematika. Saya melihatnya materi tes UTBK itu hampir sama dengan materi semester 1 dan 2 untuk anak-anak teknik. S1 ya? S1, terutama jurusan MIPA atau teknik. Karena matematikanya masih muncul integral, sin, cos tangan, dan lain-lain. Kayaknya di SMA belum ada itu. Ada, tapi masih pengantar. Iya, belum sampai ke ini ya. Belum ke inti ya. Intinya ya. Iya. Ya itu mungkin isu yang perlu dibahas, didiskusikan, menjadi PR bagi para pemangku kebijakan ya, terutama di dunia pendidikan ya, yang membuat kurikulum dan seterusnya ya. Jadi bagaimana kurikulum itu sesuai dengan tuntutan ya, atau demand gitu. Ketika kurikulum, ya mohon maaf ya, ini Mas Nadiem kalau nonton podcast saya kira apapun kebijakan, apapun kurikulum selalu ada kekurangan. Itu harus diakui saya kira ya. Di antaranya kayak gitu ya. Jadi kurikulum ini bisa enggak mengantarkan para siswa ya, peserta didik ya, kepada tuntutan ya yang semestinya. Ya contoh kayak ini tadi, anak SMA ini terutama bagi yang ingin melanjutkan ya kepada pendidikan selanjutnya, itu apakah kurikulumnya harus disesuaikan dengan materi UTBK atau UTBK-nya yang mengikuti kurikulum SMA. Karena ini konsep ya, assessment ya, konsep testing gitu ya. Yang namanya ujian ya, yang diuji itu harusnya yang sudah pernah diajarkan, dipelajari. Kan harusnya gitu. Itu teori dasar assessment. Nah, kalau belum pernah diajarkan kok diujikan, itu dari mana logikanya, ya kan? Nah, itu tidak sesuai. Nah, makanya ya akhirnya terbentuklah lembaga-lembaga kayak punyanya Mas Yanuar gitu ya. Teras apa tadi? Ya, itulah ya, yang lumayan membantu ya kepada adik-adik ini akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi. Ya, jadi itu yang pertama Mas ya. Dan freelance terjemahan juga masih jalan. Masih jalan. Oke. Ya, jadi saya kira itu bisa jadi alternatif ya buat adik-adik. Mungkin terutama ya saya kira tidak hanya pendidikan bahasa Inggris ya. Ya, semua mata pelajaran yang untuk tes itu tes seperti matematika ya. Matematika dasar. Terus bahasa Indonesia. Sebenarnya mungkin Mas Yanuar kalau sekarang lagi merebak ya, menjamur itu YouTuber yang menjelaskan tips and triknya. Ya, tips and trik untuk itu. Saya nonton yang matematika. Apa nggak buat sendiri gitu? Buat YouTube sendiri. Ya, kita sudah punya jalan ninja masing-masing. Karena ada juga ini baru aja saya lihat ini mungkin kalau Mas yang nonton dia punya YouTube itu tips dan trik untuk mengerjakan
tes apa CPNS gitu Ya, kan. ya, itu Terus banyak UTBK sekarang. itu banyak itu. Banyak. Dan baru aja kawan saya ini mendapatkan 100.000 subscribers. Wah, Biasanya ya. matematika ya. Biasanya matematika ya. Iya, iya. Kebetulan matematika. bidangnya matematika, Mas. Iya. Beliau sedang S3 pendidikan matematika ya. Nggak saya sebut. Ya. Kalau nonton Mas langsung tahu. Nah, iya. Nah, ya rata-rata yang bikin konten tips and trick itu untuk matematika memang. Matematika memang. Itu yang paling susah mungkin ya. Satu susah, tapi kedua secara teknis untuk menjelaskan di layar itu tergantung orangnya enak apa enggak jelasinnya. Betul, Angka betul, itu betul. dapatnya dari mana. Terus karena satu soal untuk semua materi UTBK itu hanya 50 detik. Untuk CPNS pun 50 detik. Iya, betul ya. Jadi, standarnya seperti itu. CPNS, jadi harus tahu cara yang cepat. Paling gitu cepat. Kan? Satu soal 50 detik. Bahkan ada yang nilai plus minusnya juga. Salah -1 benar +4 kalau tidak salah. Waduh, saya nggak paham. ya ada penilaian seperti itu. Penilaian begitu ya. Jadi memang ya mungkin jalan ninjanya beda. Iya. Mas Yanuar itu di offline gitu kan, jadi langsung gitu ya. Ya saya kira untuk adik-adik ya bisa meniru jalan ninjanya Mas Yanuar ya. Seandainya gitu ketika ingin jadi dosen, jadi guru ternyata susah zaman sekarang. Sebenarnya bukan masalah susah sih. Pilihan nih. Pilihan juga mungkin. Karena satu dulu sebelum menjadi dosen mikirnya kan enak ya dosen. Nah, itu terus tapi ketika melihat kenyataan masih konsisten nggak di jalan yang dia pilih itu. Karena semakin lama ya satu idealismenya masih jalan, mungkin bisa beda jalan, sama-sama ngajar tapi di cara yang lain. Ya seperti Mas Fikri pun dosen akhirnya sekarang jadi periset yang masih berhubungan dengan Tridharma perguruan tinggi lah. Tinggi juga ya. Penelitian. Saya pengajaran. Masih meskipun nggak lengkap. Iya, kita masih ngambilnya satu bagian aja, pendidikan terus penelitian gitu. Iya. Iya. Ya, saya kira ya itu tadi sharing saja ya. Jadi buat teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu Mas Yanuar ya. Amin. Mungkin ada pesan kepada teman-teman sekalian? Ya, setiap orang punya pilihan. Fokusnya saya rasa sih kebermanfaatan untuk semua orang. Oke. Kalau hanya mengejar isi bisa naik turun. Tapi kebermanfaatan pasti akan selalu digunakan untuk semua orang. Jadi akhirnya kembali lagi kalau masih muda mungkin idealismenya ya isinya doang. Tapi lama-lama buat apa sih ini semua? Ya jadi terus yang kedua lebih punyalah tata krama atau attitude jika itu memang masih bisa diperjuangkan. Asalkan sama-sama saling mengerti. Ya pengertian itu penting. Kadang kita ngadepin orang yang over egois dan over power, ya percuma karena mereka bisa seenaknya sendiri. Dan itu terjadi nggak cuma sama anak-anak muda, bahkan orang yang sudah berumur pun kadang bisa lupa diri ya dengan kuasa atau amanah kekuasaan yang sedang dipercayakan kepada beliau-beliau ini. Jadi ya lebih baik sama-sama saling mengerti, saling gimana ya? Yang penting win-win solution lah. Win-win solution ya. Karena banyak yang nggak cuma terjadi di semua lembaga pasti mengalami hal seperti ini. Mau lembaga besar atau kecil, mau yang sudah terkenal level internasional atau lokal pun sama. Itu manajemen konflik dan organisasi lah intinya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Mas Yanuar nih, udah lumayan hampir 30 menit lebih. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk para penonton ya, siapapun Anda ya. Dan terima kasih sampai ketemu lagi dan selalu sukses. Ya. Semangat, tetap bermanfaat untuk semua orang ya. sesama ya. Dan juga para penonton jangan lupa subscribe,
like dan share, gitulah Oke. kira-kira. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.